Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibullah, NIM 2402011002062. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan analisis etika bisnis praktik greenwashing terhadap food estate di Kalimantan Tengah. Presentasi kali ini disusun dalam rangka memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Etika Bisnis, Program Studi PJJ S1 Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik terkait dengan kegagalan berulang proyek food estate yang menyebabkan ribuan hektar sawah di Kalimantan Tengah terbengkalai dan beralih menjadi kebun sawit. Topik pada kesempatan kali ini bersumber dari artikel dari bbc.com. Pada pembahasan kali ini, kita memiliki 4 outline pembahasan. Yang pertama yaitu terkait dengan penjelasan singkat atas topik. Yang kedua, opini terkait topik permasalahan. Yang ketiga, analisis atas etika bisnis. Yang keempat, rekomendasi penyesuaian atas topik yang terjadi. Yang pertama yaitu terkait dengan penjelasan singkat. Berdasarkan laporan investigasi dari tim pantau gambut dan BBC News Indonesia mengungkapkan bahwa proyek lumbung pangan atau food estate di Kalimantan Tengah ini mengalami kegagalan sangat signifikan setelah 3 tahun berjalan. Yang pertama yaitu lahan yang terbengkalai dan terjadinya alih fungsi. Ribuan hektar lahan yang dibuka kini terbengkalai dan menjadi semak belukar. Sebagian lahan bahkan ditemukan beralih fungsi menjadi perkebunan sawit swasta yang ilegal dan tumpang tindih HGU, bukan menjadi lahan sawah padi seperti tujuan awal. Yang kedua yaitu terjadinya gagal panen oleh petani. Petani setempat menyerah menanam padi karena bibit varietas unggul yang dipaksakan oleh pemerintah tidak cocok dengan lahan gambut yang bersifat asam dan rawan banjir. Petani mengaku justru lebih sukses menggunakan bibit lokal dengan metode tradisional tanpa campur tangan pemerintah. Yang ketiga yaitu terkait dengan masalah lingkungan. Proyek ini dinilai mengulangi kegagalan proyek PLG era Orde Baru. Pembukaan lahan gambut yang tidak sesuai atau hanya 1% yang cocok untuk pertanian telah memicu kerusakan lingkungan, resiko kebakaran hutan, dan banjir. Yang keempat yaitu sikap pemerintah. Berdasarkan statement dari Kementerian Pertanian, mereka menyanggah terdapatnya temuan tersebut. Mereka mengaklaim bahwa tidak ada alih fungsi lahan dari food estate menjadi sawit dan menyebutkan bahwa status lahan sudah legal, serta berdalih bahwa lahan yang terbengkalai tersebut dikarenakan warga yang tidak mau mengolahnya. Pemerintah tetap berencana melanjutkan ekspansi proyek food estate serupa ini ke daerah Merauke di Papua. Top Hal kedua yang kita bahas adalah terkait dengan opini terkait topik permasalahan. Menurut pendapat saya dan berdasarkan fakta-fakta yang tercantum dalam artikel tersebut, pelaksanaan proyek food estate di Kalimantan Tengah ini terlihat cukup buru-buru, tidak terencana dengan baik secara top-down, serta mengabaikan karakteristik lingkungan serta sosial setempat. Hal ini dapat terlihat dari terjadinya penyimpangan tujuan awal dari lahan sawah menjadi lahan sawit. Yang kedua yaitu adanya pengabaian kearifan lokal. Yang ketiga yaitu terjadinya dampak terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu terkait dengan penyimpangan tujuan awal, perubahan lahan yang seharusnya menjadi lumbung pangan padi menjadi perkebunan sawit swasta ini merupakan indikator kegagalan yang sangat fatal. Ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan negara dan menimbulkan kecurigaan bahwa narasi ketahanan pangan yang dibangun oleh negara ini mungkin ditumpangi oleh kepentingan bisnis ekstraktif berupa sawit yang justru menguntungkan korporasi, bukan rakyat atau petani lokal. Yang kedua yaitu terjadinya pengabaian kearifan lokal yang terbukti dari pemaksaan bibit varietas unggul yang tidak tahan terhadap kondisi tanah yang asam dan banjir di lahan gambut. Padahal petani lokal sudah memiliki bibit yang terbukti berhasil, merupakan bentuk dari arogansi pemerintah. Kegagalan panen berulang kali ini membuktikan bahwa pendekatan teknokratis pemerintah tidak sesuai dengan realitas ekologis di lapangan.
Yang ketiga yaitu terkait dengan dampak lingkungan. Membuka lahan gambut secara masif tanpa hasil pertanian yang nyata sama saja dengan perusakan lingkungan yang sia-sia. Hal ini meningkatkan risiko bencana banjir dan kebakaran hutan tanpa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Yang selanjutnya adalah terkait dengan analisis etika bisnis. Dalam konteks ini, pemerintah dan kontraktor berperan dan bertindak sebagai pengelola sumber daya publik dan terdapat beberapa isu etika bisnis yang serius muncul pada fenomena food estate ini. Yang pertama yaitu pelanggaran prinsip kejujuran dan transparansi atau false claim. Yang kedua yaitu pelanggaran prinsip keadilan atau fairness terhadap stakeholder. Yang ketiga yaitu pelanggaran prinsip stewardship atau pengelolaan berkelanjutan serta kurangnya akuntabilitas. Yang pertama yaitu terkait dengan pelanggaran prinsip kejujuran dan transparansi. Hal ini terjadi karena terdapat praktik yang menyerupai greenwashing atau memanipulasi narasi. Proyek dilabeli sebagai upaya mulia dari pemerintah terkait dengan ketahanan pangan nasional atau food estate, namun realitasnya banyak lahan yang berakhir menjadi perkebunan sawit monokultural atau lahan kritis terbengkalai. Klaim ini Klaim ini menyebutkan bahwa hal ini demi perut rakyat bertentangan dengan hasil di lapangan yang di mana petani justru merugi. Yang kedua yaitu terkait dengan prinsip keadilan terhadap stakeholder. Petani sebagai objek sendiri tidak ditempatkan sebagai mitra, melainkan objek dari sebuah proyek. Hak mereka dilanggar ketika lahan mereka dimasukkan ke dalam HGU perusahaan sawit tanpa sepengetahuan mereka, seperti kasus Sanal dan Yamani. Yang kedua yaitu hilangnya otonomi. Petani dipaksa menanam varietas tertentu yang tidak cocok, menghilangkan hak mereka untuk menentukan metode pertanian yang paling sesuai dengan lahan mereka sendiri. Selanjutnya yaitu terkait pelanggaran prinsip stewardship atau pengelolaan berkelanjutan. Secara etika, pengelola proyek bertanggung jawab menjaga kelestarian aset atau alam, membuka lahan gambut yang rapuh dan membiarkannya terbengkalai atau terbakar. Hal tersebut melanggar etika lingkungan. Proyek ini gagal memenuhi prinsip berkelanjutan atau sustainability karena merusak ekosistem tanpa menghasilkan pangan yang sepadan. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu kurangnya akuntabilitas. Pemerintah terkesan bersikap defensif melalui hak jawab dan menyangkal temuan lapangan alih-alih melakukan evaluasi secara jujur. Rencana ekspansi ke Merauke ini tanpa membereskan masalah di Kalimantan justru pola menghindari tanggung jawab atas kegagalan sebelumnya. Poin yang terakhir yang akan kita bahas adalah rekomendasi penyesuaian. Menurut pendapat saya, agar proyek ini dapat kembali ke tujuan awal, yaitu untuk memenuhi ketahanan pangan nasional atau food estate dan bertanggung jawab secara etika serta lingkungan, berikut merupakan beberapa saran konkret yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu melakukan moratorium atau audit independen melalui menghentikan sementara pembukaan lahan baru, termasuk rencana di Merauke dan perluasan di Kalimantan. Lakukan audit menyeluruh dan independen, melibatkan akademisi, LSM, serta perwakilan petani untuk memverifikasi data luas lahan terbengkalai tumbang tindih HGU sawit dan kerusakan lingkungan. Yang kedua yaitu penegakan hukum secara tegas pada alih fungsi lahan. Cabut izin HGU perusahaan sawit yang terbukti tumpang tinggi dengan lahan food estate atau lahan milik warga, terutama di kawasan yang tidak seharusnya. Yang selanjutnya itu pendekatan bottom up berbasis masyarakat, yaitu mengubah model manajemen dari pemerintah pusat menjadi pendampingan partisipatif menggunakan bibit lokal yang sudah terbukti, serta menciptakan infrastruktur yang berfungsi baik, bukan hanya sekedar membagikan bibit yang tidak cocok. Yang selanjutnya yaitu merehabilitasi lahan kritis. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk merehabilitasi ribuan hektar lahan atau tanah yang sudah rusak yang disebabkan oleh proyek ini sendiri. Yang selanjutnya yaitu transparansi data. Kementerian Pertanian memiliki kewajiban harus membuka data spasial yang jujur mengenai lokasi food estate dan status kepemilikan lahan. Pengakuan terhadap kegagalan adalah langkah awal perbaikan. Penyangkalan terus-menerus hanya akan memperburuk kepercayaan publik dan masyarakat dan justru menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah. Berikut
presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.